Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4851. Pada saat ini, ekspresi Kaiden, Christian, dan lelaki tua Kate, semuanya berubah. Kaiden berseru, tahun kedua setelah Ashley meninggal, kamu bertemu Adrienne. Adrienne bersembunyi di sisimu selama 19 tahun. Sampai kecelakaan ini, geng yang ingin membunuh kita, pasti tak terpisahkan dari Ashley yang dibunuh saat itu. Kate berkata dengan ngeri, kalau begitu, mereka tidak puas dengan membunuh Ashley dan Curtis. Mereka dengan hati-hati menanam bom waktu di sebelah Jackson yang kemudian diledakkan setelah 19 tahun. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Mengapa mereka menunggu begitu lama jika mereka ingin membunuh seluruh keluarga Aker? Ya, Christian juga bingung dan berkata, mereka sangat kuat. Jika ada kebencian yang mendalam, tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk menyerang kita. Kate berkata, intinya adalah, saya benar-benar tidak mengerti seberapa besar kebencian yang dimiliki orang-orang ini terhadap kita. Mereka benar-benar memainkan permainan catur yang begitu hebat dengan kita. Jackson tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayah, Christian, Kaiden. Adrienne tidak ditempatkan di sisiku 19 tahun yang lalu, kan? Mungkin dia dihasut atau dipaksa oleh mereka. Tidak mungkin. Christian memegangi kepalanya dan berkata, jika Adrienne memberontak di tengah, maka keluarga Darby juga akan memberontak di tengah. Tidak ada cara untuk menjelaskan rangkaian perilaku keluarga Darby ini. Saya meyakini seluruh keluarga Darby ini benar-benar tipuan. Kaiden juga mengangguk setuju, lalu memandang Jackson dan bertanya, Jackson, coba ingat situasi spesifik yang kamu temui di awal. Jackson berkata, saat itu tahun kedua gelar master saya. Dia seorang magister mahasiswi. Di pesta dansa untuk menyambut siswa baru, seorang anak laki-laki kulit hitam terus mengganggunya. Saya merasa bahwa saya adalah rekan senegaranya. Saya membantu menyelesaikan pengepungan. Setelah itu, kami berkenalan dan menyimpan informasi kontak satu sama lain. Lalu kami jatuh cinta secara normal. Kaiden dan Christian saling pandang, dan kemudian berkata dengan tegas, plot pahlawan yang menyelamatkan kecantikan itu tidak benar. Kedengarannya seperti satu set yang sengaja disiapkan untuk Anda. Jackson berkomentar, ini bukanlah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata untuknya. Dan laki-laki itu bukan berandalam. Dia juga seorang mahasiswa di Harvard. Dia tertarik. Jadi dia berhenti pada saat itu. Christian bertanya kepadanya, Jackson, apa kamu kenal dengan siswa kulit hitam itu? Ini, Jackson menyarankan dan berkata, saya tidak memiliki kesan apapun. Saya mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak memasukkan orang ini ke dalam hati. Kaiden menghela napas dan berkata dengan emosi, sepertinya orang ini hanyalah sebuah bendera untuk menyalakan api. Penampilannya untuk membantu Adrienne dan menciptakan kesempatan untuk kamu saling mengenal. Setelah itu, Kaiden bertanya lagi, Jackson, coba beritahu kami bagaimana kamu jatuh cinta pada Adrienne. Apa yang membuat kamu tertarik dan membuat kamu memutuskan untuk menikah dengannya? Jackson berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, menurut kesan saya, dia memberi saya perasaan dia adalah seorang wanita yang penampilan dan sosoknya sepenuhnya didasarkan pada estetika saya. Saya menyukai kecantikan oriental yang lebih klasik, daripada antusiasme yang berlebihan dan ketegasan orang barat. Selain itu, dia memiliki karakter gadis kecilnya. Sebagian besar gadis besar di Harvard lebih tegas dan memiliki kepribadian yang relatif kuat. Sedangkan Adrienne relatif lembut. Saat dia bersamaku, dia mengikuti saya dalam segala hal dan selalu membuat saya merasa seperti pria macho. Jadi saya memutuskan untuk menikah dengannya. Dan setelah bertahun-tahun pernikahan, kepribadiannya hampir tidak berubah. Dia selalu sama seperti saat jatuh cinta pertama kali dulu. Tidak peduli apa aspeknya. Itu memberi saya perasaan yang sempurna.
Bahkan jika saya sesekali bermain-main dengan bunga di luar, dia bisa. Christian mengangguk dan berkata dengan tegas. Tidak diragukan lagi. Dia wanita sempurna yang dirancang untukmu oleh organisasi misterius itu. Permainan ini ada di sekitarmu selama 19 tahun. Orang tua itu tiba-tiba membanting cangkir teh di tangannya ke lantai dan berteriak dengan marah. Orang-orang ini pasti yang membunuh Ashley dan Curtis saat itu. Bab 4852. Raungan lelaki tua yang tiba-tiba membuat wajah ketiga bersaudara keluarga Aker bergidik. Meskipun semua orang secara bertahap sudah menyadari kesimpulan ini, semua orang masih merasakan hawa dingin di belakangnya ketika lelaki tua itu mengutarakannya. Kaiden berkata dengan ekspresi bingung, "Saya tidak mengerti, dendam apa yang dimiliki orang-orang itu dengan kita? Mengapa mereka terus mengincar kita selama 20 tahun tanpa menyerah?" Jackson berkata dengan curiga, "Akumulasi aset keluarga Aker tidak membahayakan dunia. Selama bertahun-tahun, sebagian besar aset kami berasal dari investasi Angel, terutama Ashley, yang mendukung sebagian besar lembah silikon sendirian. Siapa yang akan memiliki perseteruan berdarah dengan kita?" Christian berkata dengan wajah dingin. "Mungkin mereka ingin mendapatkan sesuatu dari kita." Jackson bertanya kepadanya, "Jujur, apa maksudmu? Mereka menginginkan uang kita?" "Saya tidak tahu," Christian menjawab. "Saya hanya berpikir bahwa pihak lain sangat sengaja, mungkin tidak membalas dendam." Pria tua Keit mengerutkan kening dan berkata, "Kalau menginginkan uang, tidak perlu membunuh kita semua, kan? Sebagian besar properti sudah didigitalisasi. Hanya ditetapkan angka di rekening bank, rekening sekuritas, dan akun perwalian. Setiap sen terdaftar. Kalau kita semua hilang, aset kita tidak akan jatuh ke tangan mereka." Christian mengangguk. "Ini yang aku tidak mengerti." Mereka berempat, ayah dan anak, tiba-tiba tenggelam dalam perenungan. Pada saat ini, putri bungsu, Lulu, mengetuk pintu dan berkata dari pintu, "Ayah, Nona Fox menelepon. Dia ingin berkunjung." Nona Fox, pria tua itu mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, "Nona Fox yang mana?" Christian berkata, "Ayah, apa kamu tidak ingat Nona Fox? Saya sudah cerita tadi pagi ini. Setelah kecelakaan kita, Kathleen dipanggil oleh dermawan misterius itu untuk menangani kejadian di suatu tempat, berasal dari keluarga Fox. Dia kepala keluarga saat ini." Pria tua itu mengerutkan kening dan mengingatnya setelah beberapa saat. Dia langsung berkata, "Nona Fox baik kepada keluarga kita. Bersiaplah bertemu." Christian bertanya kepada Lulu, "Lulu, bagaimana Nona Fox datang ke sini?" Lulu berkata, "Nona Fox bilang, dia akan datang dengan helikopter dan mendarat langsung di atap." Pria tua itu berkata tanpa ragu-ragu, "Bantu aku ke atap. Aku akan menyambutnya secara langsung untuk menunjukkan perhatian." Christian buru-buru berkata, "Ayah, tunggu saja di sini. Aku saja yang membahas Nona Fox." Orang tua itu berkata tanpa ragu, "Tidak, aku harus pergi." Setelah itu, dia berkata kepada Christian, "Christian, temanku bertemu denganmu." Kaiden menelepon yang lain untuk menunggu di ruang resepsi. "Nona Fox telah banyak membantu kami. Tidak boleh ada tiket yang kurang." Kaiden segera mengangguk dan berkata, "Baik ayah, saya akan membuat pengaturan." Melihat ini, Christian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berkata kepada Lulu, "Lulu, tolong beritahu keamanan dan lakukan pemeriksaan keamanan. Pada waktu khusus, keselamatan harus menjadi prioritas." Orang tua itu segera berkata, "Tidak, Nona Fox banyak membantu kita. Itu bukan sesuatu yang buruk bagi kita. Kalau kita melakukan pemeriksaan keamanannya, ini menjadi ketidakpercayaan orang lain." Melihat sikap tegas lelaki tua itu, Christian tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Namun dia masih memikirkan Lulu. "Lulu, kamu harus berhati-hati di dalam. Jika ada keadaan darurat, tutup pintu masuk." Lulu mengangguk. "Oke, saudaraku." Orang tua itu berkata kepada Christian pada saat ini, "Christian, tunjukkan foto Nona Fox. Aku ingin melihatnya. Jangan sampai mengenali orang yang salah saat bertemu nanti."
Bab 4853. Christian dengan cepat mencari beberapa foto Kathleen di internet dengan ponselnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Setelah melihatnya beberapa kali, lelaki tua itu mengembalikan telepon ke Christian. Dia tiba-tiba terpana. Sesosok muncul di pikirannya. Dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Christian, apa Duncan Lee dibawakan oleh Nona Fox?" Christian bertanya dengan heran. "Ayah, kamu ingat Duncan?" Pria tua itu berkata sambil berpikir. "Saya memiliki gambar yang muncul di benak saya saat itu. Sepertinya olah saya ingat hari ketika Dermawan mengatakan bahwa Duncan sudah mati." Saat dia berbicara, dia dengan cepat bertanya, "Christian, apakah Dermawan mengatakan bahwa tubuh Duncan dibawa pergi untuk penguburan?" Christian terkejut bahwa ayahnya masih dapat mengingat beberapa bagian dari hari itu. Dia menyamakan. Dermawan itu memang mengutarakan saat itu. "Saya kira dia mungkin telah menyerahkan masalah ini kepada Nona Fox." Mata lelaki tua itu merah. Dan dia berkata dengan penyesalan, "Maafkan aku Duncan. Aku minta maaf untuk ayahmu. Dan terlebih lagi untuk istri dan putrimu." Christian berkata dengan lega, "Ayah, ini bukan salahmu saja. Keluarga Aker kita membangun budi itu." Orang tua itu bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu menghadapi istri dan putri Duncan?" Christian berkata tanpa daya, "Saya tidak bisa berduka dengan istri dan putrinya. Hari itu, Dermawan menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengungkapkan kematian Duncan kepada siapapun, termasuk istri dan putrinya. Istrinya menelepon saya menanyakan keberadaannya. Saya hanya bisa berbohong bahwa saya tidak tahu. Keduanya sudah menelepon polisi. Tetapi polisi New York tidak menemukan petunjuk apapun." "Hei," pria tua itu menghela napas dan peringatan. "Kirim sejumlah uang untuk istri dan putrinya. Berikan 500 juta dolar. Dan siapkan 500 juta lagi. Dan beri nama cucunya setelah lahir. Tapi sebelum memberikan, menantunya harus setuju dulu. Kalau anak itu akan lahir dengan nama keluarga Lee." Christian bertanya kepadanya, "Kamu masih ingat?" Pria tua itu menghela napas ringan. "Saya baru saja mengingatnya. Mungkin saya tidak akan mengingatnya saat bangun besok. Kamu harus mengingatnya dan melaksanakannya sesegera mungkin." "Oke." Christian mengangguk dan berkata, "Setelah menunggu beberapa saat, saya akan menemukan alasan yang cocok untuk melaksanakan masalah ini. Saya khawatir istri dan putrinya akan terlalu banyak berpikir." Orang tua itu bersenandung dan berkata, "Jangan lupa. Belum terlambat untuk melakukannya saat anak itu lahir." "Oke." Christian setuju. Dan kemudian dia membantu lelaki tua itu. Keduanya datang ke atap lantai atas bersama-sama. Pada saat ini, helikopter yang ditumpangi Kathleen dan Duncan sudah terbang ke langit Manhattan. Duncan duduk di jendela dan melihat Manhattan yang ramai dengan banyak gedung tinggi di luar. Dia dipenuhi emosi. Nyatanya, hingga kini, dia belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dia telah dibangkitkan dari kematian. Helikopter dengan cepat tiba di atas helipad di lantai atas gedung Ark, dan kemudian perlahan turun. Saat ini, Duncan masih mengenakan masker dan kacamata hitam. Dia mengenakan jubah peneliti, sehingga tidak ada yang bisa melihat bahwa dirinya adalah Duncan, detektif Tiongkok yang telah hilang untuk sementara waktu. Setelah helikopter berhenti, kopilot langsung keluar dari kokpit dan membuka pintu kabin untuk Kathleen dan Duncan. Kathleen lebih turun dulu. Duncan mengikuti. Pada saat ini, lelaki tua Keith juga melangkah maju dengan bantuan Christian. Karena penyakit Alzheimer, Keith sebenarnya mengingat memori Kathleen dari mulut anak-anaknya di pagi hari seperti mendengarkan cerita. Dia tahu Kathleen telah banyak membantu keluarga Aker di saat-saat kritis. Dengan gayanya yang konsisten dalam membalas kebaikannya, dia sangat berterima kasih kepada Kathleen di dalam hatinya. Karena sudah melihat foto Kathleen berbaring, saat melihat Kathleen turun dari helikopter, Keith melangkah maju dan berkata dengan keras, "Halo, Nona Fox, kita bertemu lagi." Bab 4854. Kathleen tidak mengira lelaki tua itu masih mengingat dirinya sendiri. Dia cepat-cepat berkata dengan hormat, "Tuan Aker, bagaimana kabarmu?" Pria tua itu mengangguk dan berkata kepada Kathleen, "Saya baik-baik saja."
Terima kasih Nona Fox. Kathleen berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Aker, jangan katakan itu. Saya junior Anda. Christian di samping juga mengangguk sopan kepada Kathleen dan berkata, Halo, Nona Fox. Kathleen menjawab dengan hormat. Halo, Tuan Muda Aker. Christian bertanya dengan prihatin. Nona Fox, saya ingin bertanya. Di mana sahabat baik saya Duncan dimakamkan? Jika nyaman, tolong beri saya alamatnya. Saya ingin pergi beribadah. Kathleen masih tidak berbicara. Dan Duncan, yang mengenakan topeng dan kacamata hitam, tiba-tiba berkata, Christian, sahabatmu Duncan Lee masih hidup. Ketika Duncan mengatakan ini, Christian dan Kate tercengang. Keduanya bisa mendengar bahwa ini adalah suara Duncan. Namun, tak satu pun dari mereka percaya bahwa orang di depan mereka adalah Duncan. Lagi pula, di stadion hari itu, tentara mati memberdayakan anggota inti keluarga Aker menjadi sarang lebah. Mereka memang tidak melihat tubuh Duncan dengan mata kepalanya sendiri. Namun mereka tahu bahwa Duncan, yang pertama menanggung beban, tidak bisa bertahan. Dan Charlie, yang menyelamatkan hari itu, juga mengatakan bahwa Duncan sudah mati, dan dia tidak dapat diselamatkan. Jadi, bagaimana mereka bisa percaya bahwa Duncan bisa muncul di depan hidup-hidup mereka saat ini? Duncan melihat ayah dan anak keluarga Aker menatap dengan mata terbelalak dan tidak bisa berkata-kata. Dengan tidak sabar, dia melepas masker dan kacamata hitamnya, dan berkata, ini aku. Aku belum mati, sial. Christian berseru ngeri. Aku tidak bermimpi. Kamu, bagaimana kamu bisa selamat? Kate di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Duncan, ini benar-benar kamu. Duncan mengangguk dan berkata dengan hormat. Paman Aker, ya, ini aku. Christian kembali sadar, melangkah maju dan menamparkan wajah Duncan dan mengguncang bahunya. Dia bertanya dengan tidak percaya dan bersemangat. Duncan, bagaimana ini? Apa-apaan ini? Aku kehabisan tenaga. Duncan menghela nafas dan berkata dengan emosi. Ceritanya panjang. Pada saat ini, Kate melangkah maju dengan sangat puas, memeluk Duncan, dan berkata berulang kali, Duncan, tidak peduli apa, kamu dapat berdiri di sini hidup-hidup. Aku sangat bersyukur. Christian juga sangat bersemangat, memeluk Duncan dengan erat, dan berseru, Duncan, senang kamu masih hidup, aku sangat senang. Duncan tidak bisa menahan matanya untuk tidak memerah dan menghela nafas. Christian, saat pintu lift terbuka, peluru yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhku. Saya tahu saya akan mati. Pada saat itu, saya khawatir istri dan putri saya. Saya juga khawatir pada keluarga Aker dan berpikir kamu juga akan menghadapi keadaan yang tidak terduga. Saya sangat senang melihat kalian semua masih hidup. Pria tua Kate menghela napas dan berkata dengan cepat, Duncan, Nona Fox, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk dan tiba-tiba masuk ke dalam. Christian juga kembali sadar, dan dengan cepat berkata dengan penuh semangat, ya, ya. Ayo masuk, Duncan. Aku ingin mabuk padamu. Kate memandang Kathleen lagi dan mengundang. Jika Nona Fox berkenan, mari kita makan ringan bersama siang ini. Kathleen tahu keluarga Aker pasti memiliki banyak pertanyaan pada dirinya dan Duncan, dan bahwa dia harus mengamati jawaban dan kinerja Duncan untuk mencegahnya mengatakan hal yang salah atau mengungkapkan informasi penting kepada keluarga Aker. Jadi, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Tuan Aker. Bab 4855. Kate dan Christian mengundang mereka ke gedung Ark, dan naik lift dari lantai atas gedung. Begitu mereka keluar dari lift, Kate membawa Duncan langsung ke ruang resepsi. Sekarang, tua dan muda dari keluarga Aker sudah menunggu di ruang resepsi. Sesuai dengan keinginan lelaki tua itu, mereka berencana berterima kasih kepada Kathleen secara langsung. Kate mendorong pintu ruang tamu, dan tua dan muda dari keluarga Aker yang duduk di dalam segera berdiri satu demi satu. Yang tidak mereka duga adalah bukan Kathleen yang datang di belakang lelaki tua itu, tapi Duncan, yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Aker. Melihat Duncan, keluarga Aker langsung meledak. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka.
Karena mereka semua sangat yakin bahwa Dunchan telah meninggal karena keterlibatannya dengan keluarga Aker. Oleh karena itu, ketika Dunchan tiba-tiba muncul, setiap anggota keluarga Aker yang hadir sepertinya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Wanita tua dari keluarga Aker melangkah maju dengan tidak percaya dan bertanya kepada lelaki tua itu, "Kate, ini benar-benar Dunchan? Atau apakah saya sedang bermimpi? Atau saya yang gila? Ini Dunchan," Kate berkata dengan penuh semangat. "Ini benar-benar Dunchan. Dia tidak mati." Nona Fox membawa kembali. Baru saat itulah semua orang melihat Kathleen yang datang di belakang. Wanita tua itu terkejut dan senang, mengamati Kathleen, dan bertanya, "Nona Fox, bisa beritahu kami apa yang terjadi?" Pada saat kejadian, apakah dermawan mengatakan bahwa Dunchan menyelamatkan? Kathleen berkata dengan jujur. Pada saat itu, dermawan menemukan bahwa otak Inspektur Lee masih hidup. Namun karena luka fisik yang parah, dia berpikir bahwa Inspektur Lee tidak dapat diselamatkan. Namun dia tidak membiarkan Inspektur Lee mati sia-sia. Dia menyelamatkan otak Detektif Lee terlebih dahulu, dan kemudian menyelamatkannya. Keluarga Aker tercengang, dan tidak ada yang bisa mengerti apa artinya melindungi otaknya ketika Dunchan pada dasarnya benar-benar cacat pada saat itu. Kathleen berkata lagi saat ini, kebetulan keluarga Fox berinvestasi pusat pembekuan tubuh manusia. Dermawan meminta saya membawa Detektif Lee untuk membekukannya. Jadi selama ini, Detektif Lee berada di pusat pembekuan keluarga Fox sepanjang waktu. Christian berseru, apakah komunitas ilmiah masih belum memiliki cara untuk membuktikan teknologi pembekuan manusia yang efektif? Ya, Kathleen mengangguk dan berkata, kakekku pada saat itu berpikir untuk menyerahkan masalah ke masa depan untuk memecahkannya. Dia berinvestasi di pusat pembekuan ini. Christian berkata, tetapi teknologi ini tidak pernah dapat diandalkan. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah terhenti satu demi satu, tetapi tidak ada yang berhasil dicairkan. Hanya Dunchan yang berhasil mencair dan dia masih hidup dan sehat. Bagaimana caranya? Apakah ini bisa terjadi? Kathleen menjelaskan. Ini berkat dermawan. Dia kembali ke New York hari ini dan memberi saya obat mujarab. Dia meminta saya mencairkan Inspektur Lee dan memberikan obat mujarab. Setelah Detektif Lee meminum pil obat, semua kerusakan pada tubuhnya pulih. Christian tampak terkejut, menoleh untuk melihat Dunchan, dan berkata, Dunchan, lukamu benar-benar pulih. Dunchan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pulih, tapi benar-benar pulih seperti sebelumnya, bahkan tanpa bekas luka. Sepertinya olah tidak pernah terluka. Bagaimana ini mungkin? Christian merasa bahwa pandangan dunia telah ditumbangkan, dan berkata, bukankah ini teknik dan sihir malaikat? Dunchan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan sihir, ini bukan sihir, ini benar-benar ramuan. Dunchan mengingatkannya, jangan lupa, saat kamu memberitahu saya tentang pil peremajaan, saya juga tidak percaya sama sekali. Ya, Christian tiba-tiba sadar dan berkata, pil peremajaan dapat digunakan untuk semua jenis penyakit, juga dapat membuat orang lebih muda 10 atau 20 tahun. Kedengarannya sangat luar biasa, hanya orang yang melihat langsung efeknya yang tahu betapa menakjubkannya benda ini. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menatap Dunchan dan berkata dengan serius, pil obat yang kamu minum ini bahkan lebih menakjubkan. Bisa menghidupkan kembali orang mati dan memulihkan semua luka di tubuhmu. Ini keajaiban. Pada saat ini, wanita tua itu bertanya kepada Kathleen dengan sedikit bersemangat. Nona Fox, kamu bilang dermawan datang ke New York. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyampaikan permintaan atas nama saya. 3 generasi keluarga Aker sangat berterima kasih atas kebaikannya yang menyelamatkan jiwa. Saya berharap memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepadanya secara langsung. Bab 4856. Mendengar wanita tua itu ingin bertemu Charlie, Kathleen berkata, maaf, Nenek Aker, keberadaan dermawan tidak pasti. Setelah memberi saya pil obat, dia mengatakan bahwa masih banyak hal penting yang harus dia lakukan. Dia sudah pergi. Kathleen tidak berbohong, karena keberadaan Charlie memang tidak pasti.
terutama dalam beberapa waktu terakhir. Dari Kanada ke Amerika Serikat, Hong Kong, dan kemudian ke Meksiko. Kathleen tidak mengetahui rencana spesifiknya. Selain itu, Charlie memang telah meninggalkan pusat pembekuan keluarga Fox sekarang. Dia telah kembali ke Hotel Shangri-La untuk mempersiapkan kedatangan keluarga Ito dan Yashita. Ketika wanita tua itu mendengar Kathleen mengatakan sang dermawan telah pergi, dia segera berkata dengan sangat kecewa, "Dermawan menyelamatkan seluruh keluarga kami, dan sekarang dia menyelamatkan Duncan. Dia tidak pernah memberi kita kesempatan untuk membalas kebaikannya dalam hidup kita." Kathleen berkata dengan lega, "Nenek Aker, jangankan kamu. Saya juga berdoa atas kebaikan besar kepada dermawan itu sejak lama, dan saya belum memiliki kesempatan untuk membayarnya sejauh ini. Saya hanya bisa melakukan sedikit demi kebaikan." Christian mengambil keuntungan dari situasi ini dan bertanya, "Nona Fox, kakekmu tiba-tiba sakit di peletangan Aurus Hill, dan kemudian pamanmu mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Namun lelaki tua itu berbelok di tikungan dan kalian dapat kembali ke New York. Dan kamu dapat mengambil alih keluarga Fox. Kalau saya menebak dengan benar, masalah ini juga karena ada dermawan yang membantu di belakang, kan?" "Itu benar." Kathleen tidak menutupi apapun. Dia mengangguk sederhana dan berkata, "Jika bukan karena dermawan, bahkan jika kakek saya dapat bertahan hidup di Aurus Hill, kami berdua tidak akan dapat melarikan diri dari keberadaan paman." Mata Christian berbinar dan dia berkata, "Jadi, dermawan yang menyelamatkan kami sebenarnya adalah dermawan yang juga menyelamatkan kamu di Aurus Hill hari itu. Dengan kata lain, dermawan ini sebenarnya adalah juru lelang pil peremajaan. Pemimpin sebenarnya, bahkan mungkin pemilik sebenarnya pil peremajaan, kan?" Kata-kata Christian langsung menarik perhatian seluruh keluarga Aker. Di masa lalu, keluarga Aker memiliki sedikit kontak dengan apa yang disebut obat mujarab. Namun selama ini, ada sebanyak 3 obat mujarab yang mereka ketahui, yang mereka alami atau lihat pengalaman orang lain. Pertama, Christian menyaksikan keajaiban pil peremajaan dengan matanya sendiri di peletangan di Aurus Hill. Kemudian obat mujarab yang menghidupkan kembali orang mati oleh Queen, yang menarik lelaki tua Keit kembali dari garis kematian. Sekarang bantuan Duncan yang telah dilahirkan kembali dari pembekuan dengan ramuan ajaib. Di antara mereka, pil yang dikirim Queen memiliki latar belakang yang relatif lengkap, dan keluarga Aker tidak terlalu ragu sebelumnya. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Queen, pil obat yang dia bawa itu diperoleh secara kebetulan saat ayah sakit parah, dan rentang waktunya lebih lama. Jadi dalam logika yang mendasari pemikiran keluarga Aker tentang ini, wajar jika pil obat yang dibawa oleh Queen tidak dimasukkan bersama dengan pil peremajaan dan pil generasi untuk analisis. Oleh karena itu, keluarga Aker secara sadar menghubungkan pil peremajaan dengan pil generasi, dan menyimpulkan bahwa pemilik pil peremajaan adalah orang yang sama dengan dermawan yang menyelamatkan keluarga Aker, Duncan, dan Kathleen. Charlie juga tahu bahwa dia menyelamatkan Duncan sendirian, dan meminta Kathleen untuk mengirim kembali Duncan, yang dengan sendirinya tidak dapat mencegah keluarga Aker menghubungkan semua petunjuk, dan dia juga tidak punya solusi yang baik untuk ini. Bab 4857. Jika ingin menyelamatkan Duncan, dia pasti akan mengungkapkan beberapa petunjuk di depan keluarga kakek dan neneknya. Itu juga pilihannya untuk menyelamatkan Duncan. Sekarang, secara kebetulan dia telah memperoleh bahan obat inti untuk pil generasi di Meksiko. Akibatnya, itu juga mendorong perahu untuk menyelamatkannya. Adapun paparan petunjuk, Charlie tidak terlalu peduli. Lagi pula, mereka adalah kakek neneknya, bukan musuhnya. Terlebih lagi, petunjuk yang telah terungkap sejauh ini tidak lebih dari meminta mereka untuk mendapatkan satu bagian lagi dari teka-teki. Jika mereka ingin mengetahui identitas dirinya, mereka masih jauh dari itu. Spekulasi Christian bergema dengan seluruh keluarga Aker. Kaiden tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Saudaraku, tampaknya dermawan ini memiliki banyak hubungan dengan kita. Kamu dikeluarkan dari pelelangan pil peremajaan di Aurus Hill, dan dermawan ini pasti menyadarinya. Namun meskipun demikian,
dia menyelamatkan kita di New York. Christian mengangguk dan berkata, pada pelelangan hari itu, saya dapat melihat bahwa Jasmine di Aurus Hill hanyalah boneka. Pada acara tersebut, seseorang memberi perintah melalui headset. Saya selalu berpikir bahwa dermawan ini berada di belakang panggung tertentu waktu itu. Seluruh yang hadir menyaksikan semua yang terjadi di tempat kejadian. Saya menawar 300 miliar dolar AS. Dan saya dikeluarkan oleh Jasmine yang tidak dapat membuat keputusan. Dan seluruh keluarga Moore hanya bernilai 30 hingga 40 miliar dolar AS. Dia tidak memiliki hak dan keberanian ini. Wanita tua berkata, kalau begitu, keluarga kita diberkati. Jika bukan karena dermawan yang ada di sebelah hari itu, keluarga kita sudah mengalami kecelakaan. Christian tiba-tiba kembali sadar dan berkata, Bu, dermawan ini juga penggemar Nana. Wanita tua itu tidak berpikir ada yang aneh. Dia mengangguk dan berkata, Nana ratu dunia musik Tiongkok, dan dermawan juga orang Tiongkok. Bukan masalah besar menjadi penggemarnya, kan? Ya, Lulu juga menimpali saat ini. Banyak tokoh besar yang mengejar bintang. Ketika Super Bowl ada di sini di Amerika Serikat, banyak orang kaya dan berkuasa pergi untuk menonton. Saat Michael Jackson populer di seluruh dunia, keluarga mantan presiden mengikutinya. Hubungannya sangat baik, dan putrinya menjadi penggemar beratnya. Ketika Christian mendengar ini, dia bahkan menerima penjelasannya. Dia berkata, karena dermawan menjadi tamu VIP yang diundang di konser Nana, maka Nana pasti tahu identitas aslinya. Bagaimana kalau kita bertanya pada Nana? Mungkin pil yang diberikan Nana kepada ayah juga berasal dari tangan dermawan. Kaiden berpikir sejenak dan berkata, sangat mungkin. Saya memeriksanya. Yule menderita kanker pankreas stadium lanjut, dan kemudian dia tiba-tiba pulih. Diperkirakan pada saat itu, keluarga Golding sudah bertemu dermawan, dan kemungkinan besar Yule yang pertama-tama disembuhkan oleh dermawan. Lalu dia memberi keluarga Golding beberapa ramuan obat. Pria tua itu merenung sejenak, mengangguk dan berkata, pasti begitu. Menurut garis waktu, keluarga Golding pertama kali berhubungan dengan dermawan, lalu Nona Fox, dan kemudian kita. Christian berkata, kalau begitu, Nana pasti mengetahui identitas asli dermawan, detail yang relevan. Telepon dia dan tanyakan. Orang tua itu segera melambaikan tangannya dan berkata, jangan. Christian bertanya dengan heran, ayah, kenapa? Orang tua itu berkata dengan tegas, jika dermawan ingin kita menemukannya, dia tidak akan menyembunyikan identitasnya dari kita. Jika kita dengan sengaja menyelidiki sampai ke dasarnya, itu akan menyebabkan dermawan tidak bahagia. Christian tertegun sejenak, lalu mengangguk ringan, dan menghela napas. Tapi orang macam apa yang bisa menjadi dermawan itu? Saya mendengar suaranya. Dia sepertinya sangat muda. Dengan kekuatan seperti itu, aku belum pernah mendengarnya ada orang seperti ini sebelumnya. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan baik-baik. Identitas dermawan. Kita dapat mendiskusikannya secara pribadi. Tapi setelah keluar dari pintu ini, tidak ada yang diizinkan untuk melakukan penyelidikan mendalam tanpa izin. Garis merah ini tidak boleh dilanggar. Jika dermawan ingin kita mengetahui identitasnya, suatu hari nanti dia akan muncul di depan kita dengan warna aslinya. Bab 4858. Keluarga Aker tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya ingin tahu siapa dermawan perkasa ini. Tetapi karena lelaki tua itu berkata demikian, mereka tidak berani membantah. Jadi Christian memimpin dan berkata, ayah, jangan khawatir. Kami akan ingat permintaanmu dan tidak pernah melewati batas. Kaiden juga mengangguk dan berkata, ayah, kakak tertua benar. Kami tidak akan melewati garis merah setengah langkah pun. Duncan di samping tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa saat ini. Dia berjanji pada Charlie untuk tidak mengungkapkan identitas Charlie. Namun, dari lubuk hatinya, dia memiliki 10.000 harapan keluarga Aker dapat bertemu Charlie sesegera mungkin. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan pil peremajaan di depan Christian sekarang. Hanya untuk mengingatkannya bahwa dia harus mengumpulkan petunjuk ini dan mempertimbangkan masalahnya. Sehingga informasi keponakannya Charlie pasti akan ditemukan.
Namun, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu terlalu jelas. Lagi pula, di satu sisi, dia sudah berjanji pada Charlie, dan ada kesepakatan seorang pria. Di sisi lain, Kathleen masih di depannya. Jika dia sedikit lebih jelas, Kathleen pasti akan menyadarinya. Dunchan telah memiliki hubungan dengan keluarga Aker selama bertahun-tahun. Dia memahami betapa putus asanya keluarga Aker untuk menemukan Charlie dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, dalam 20 tahun terakhir, mereka juga telah menginvestasikan sumber daya manusia dan material yang sangat besar untuk menemukan Charlie. Hanya saja terkadang, hal semacam ini selalu membawa keberuntungan. Keluarga Aker tidak sabar untuk membalikkan seluruh dunia. Namun mereka hanya bisa menebak bahwa Charlie selalu berada di tempat insiden itu terjadi. Keluarga Aker bahkan pernah curiga bahwa Charlie dibawa pergi oleh organisasi misterius itu. Tetapi mereka masih berdoa agar keajaiban terjadi dan mereka bisa menemukan Charlie di suatu tempat di dunia. Namun, mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Charlie sudah muncul di sisi mereka. Selain itu, dia juga menyelamatkan seluruh keluarga Aker dengan kekuatannya sendiri. Dunchan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Jika lelaki tua dan wanita tua itu tahu bahwa cucu tertua yang mereka pikirkan masih hidup, dan juga penyelamat yang mereka katakan, mereka akan sangat bahagia. Diperkirakan mereka tidak akan berani bermimpi plotnya seperti ini. Tapi mengapa lelaki tua itu tiba-tiba memerintahkan dan mencegah penyelidikan? Christian berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan di Aurus Hill, dan dapat disimpulkan dari sini bahwa Charlie pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan Aurus Hill. Bahkan mungkin tinggal di Aurus Hill, pegang kata kunci Aurus Hill, rebut 2 terobosan Queen dan Kathleen, bersihkan semua petunjuk yang dapat ditemukan di baris ini, dan kemudian temukan kosong yang lebih besar. Di dinding, tempelkan 3 tulang punggung dan terkait petunjuk di atasnya. Kemudian buat beberapa garis merah untuk menghubungkan petunjuk yang terlibat. Mereka pasti dapat segera mengunci petunjuk inti Charlie. Kemudian ikuti petunjuk inti dan temukan Charlie. Dan ini hanya masalah waktu. Memikirkan hal ini, Dunchan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencekik pergelangan tangannya di dalam hatinya. Tapi, meskipun semua jalan mengarah ke Roma, mereka harus pergi sendiri. Jika tidak pergi, Roma tidak bisa datang sendiri kepadamu. Aku sangat cemas. Wanita tua yang bijaksana melihat bahwa Dunchan tidak berbicara, tetapi ekspresinya sedikit kasar. Dia bertanya dengan khawatir. Ada apa denganmu, Dunchan? Apakah kamu tidak nyaman? Dunchan kembali sadar dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak bibi. Saya baik-baik saja. Saya memiliki banyak penyakit akibat kerja. Seperti sakit punggung dan ketidaknyamanan tulang belakang leher. Sekarang sudah tidak terasa lagi. Wanita tua itu bertanya. Saya melihat kamu tidak terlalu nyaman. Apakah kamu rindu rumah dan ingin kembali untuk menemui istri dan putrimu? Bab 4859. Dunchan berkata dengan malu. Bibi, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istri dan putriku. Putriku mengirimkan informasi bahwa dia hamil. Dan aku menghilang. Saat dia mengatakan itu, dia juga ingin mengalihkan perhatian wanita tua itu. Jadi dia bertanya kepada Christian. Christian, istrimu pasti mencarimu, kan? Bagaimana kamu mengalaminya? Christian mencibir 2 kali. Apa yang bisa saya katakan? Saya tidak bisa mengutarakan dengan jelas. Pada saat itu, Dermawan berpesan agar saya tidak memberitahu istrimu kalau kamu sudah mati. Dermawan meminta saya mengatakan kalau kamu menghilang, atau kawin lari dengan wanita lain. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Dunchan menghela nafas dan berkata, kalau begitu pikirkan tentang bagaimana menjelaskannya kepada mereka saat aku kembali. Jika tidak ada penjelasan yang relatif sempurna untuk masalah ini, istriku mungkin akan ragu. Christian berpikir, dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan kamu sedang dalam suasana hati yang buruk karena dipaksa pensiun dini, dan kamu menemukan tempat untuk bersantai? Dunchan berkata dengan malu, ini terlalu tidak bertanggung jawab. Jika putri saya tidak memberitahu saya kalau dia hamil, saya akan membodohi dia.
Kuncinya adalah anak itu memberitahu saya bahwa dia hamil. Sesuatu yang sangat membahagiakan. Kalau aku bilang pergi ke suatu tempat untuk bersantai karena aku sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi ini setengah hati. Christian menamparnya dan berkata, "Hei, kamu hilang selama berhari-hari tanpa berita, dan kamu terjebak pada simpul penting seperti kehamilan putrimu. Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada solusi yang baik." Anggota keluarga akar lainnya juga sedikit khawatir untuk sementara waktu. Mereka juga mengetahui situasi di keluarga Duncan. Dia jarang bertemu istri dan putrinya selama bertahun-tahun, dan ada beberapa kerenggangan. Dan dia tiba-tiba menghilang pada titik kunci saat itu. Dan pada saat yang sama dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada istri dan putrinya. Ini benar-benar rumit, dan hampir tidak ada cara yang baik untuk menanganinya dengan benar. Diperkirakan Duncan tidak akan bisa lepas dari keluh kesah istri dan putrinya saat kembali ke rumah kali ini. Tepat ketika semua orang khawatir dengan Duncan, Kathleen memikirkan sesuatu dan berkata, "Inspektur Lee, saya punya solusi. Mari kita lihat apakah kamu bisa merasa nyaman." Duncan buru-buru berkata, "Nona Fox, tolong jangan terlalu sopan kepada saya. Kalau kamu punya ide bagus, jangan ragu memberitahu saya. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak. Saya, Duncan, terima kasih." Kathleen berkata, rangkaian hal yang terjadi pada keluarga Fox karena Homer sudah mengetahui semua orang. Dunia luar juga tahu bahwa polisi tidak pernah menemukan siapa yang membunuh mereka semua. Kamu bisa menjelaskannya kepada istri dan putrimu bahwa saya meminta kamu secara pribadi untuk membantu menyelidiki dalang di balik masalah ini. Tetapi karena saya meminta kamu merahasiakannya, kamu tidak dapat menghubungi mereka. Dan hari ini kamu masih berada di bawah permintaan saya, dan kamu harus tetap diam. Sehingga kamu tidak bisa memberitahu keluarga di mana keberadaanmu. Kamu juga dapat memberitahu mereka bahwa kamu sebenarnya tidak ingin menangani kasus ini. Dan bahwa Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Fox. Anda ingin pengampunan penyesalan ini. Dan Anda menyetujui permintaan saya. Jika mereka tidak mempercayai retorika ini, saya dapat membantu kamu. Duncan merenung sejenak, mengangguk dan berkata, ide ini sangat bagus. Alasan, motivasi, dan detailnya dapat dipercaya. Dengan itu, Duncan menghela napas dan berkata tanpa daya, hanya saja karena fokus saya pada pekerjaan. Hubungan saya dengan putri saya tidak pernah sangat baik. Dan kami memiliki kepribadian yang sama. Tidak ada yang bisa menjanjikan siapapun. Jadi selama ini seperti perang dingin. Baru setelah saya dipaksa untuk pensiun dan menyerahkan lencana detektif, dia menghibur saya. Dan dia memberitahu saya berita kehamilannya. Berharap saya kembali ke mereka. Sebagai seorang ayah, saya mengerti bahwa putri saya ingin menghibur saya. Dia berinisiatif untuk melepaskan emosi dan wajahnya, dan memberi saya langkah mundur. Tetapi jika saya kembali dan mengatakan kepadanya bahwa karena kebencian saya di hati saya mengabaikan langkah-langkah yang dia berikan dan berita kehamilannya. Dan saya menghilang begitu saja selama berhari-hari dan pergi untuk menyelidiki kasus. Dia akan semakin mengecewakanku. Kathleen tersenyum sedikit dan berkata, sebenarnya, ini juga mudah diselesaikan. Kamu bisa mengatakan bahwa saya meminta bantuanmu dan menawarkan banyak uang. Kamu ingin menolak, tetapi mengingat kamu akan menjadi seorang kakek, kamu sangat senang. Kamu juga ingin menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mentimun. Jadi kamu memutuskan untuk mendapatkan uang ini terlebih dahulu. Motivasi intimu adalah menabung untuk cucumu yang belum lahir. Dan yang kedua adalah menyelidiki kasus ini. Saya yakin mereka akan mengerti. Setelah mengatakan itu, Kathleen berkata lagi, saya akan menulis cek $10 juta untuk Anda. Kamu dapat kembali dengan cek itu. Berikan cek itu kepada putrimu. Dan jelaskan masalahnya. Katakan bahwa ini adalah apa yang saya bayarkan untuk Anda. Dan ini adalah tabungan untuk bayinya yang belum lahir. Saya yakin dia akan bergerak. Bab 4860. Mendengar bahwa Kathleen ingin memberi dirinya cek sebesar $10 juta, pikiran instan Duncan dengan cepat menolak. Dia bahkan berkata dengan panik,
Nona Fox, kamu sudah banyak membantu saya. Saya tidak bisa menerimanya. Pria tua Keith di samping menamparkan pahanya dan berkata dengan penuh semangat, metode Nona Fox benar-benar luar biasa. Sempurna, sempurna. Saat dia berbicara, dia menunjuk Dunchan dan berkata, Dunchan, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Nona Fox memberi uang ini agar kamu bisa menjelaskan semuanya dengan lebih baik di depan istri dan anakmu. Kamu tidak bisa membiarkan istri dan anak perempuanmu mengeluh tentangmu, dan bahkan membuat mereka merasa bahwa kamu sangat menghargai mereka. Semua pertarungan akan memiliki solusi yang sempurna dan logis. Setelah mengatakan ini, Keith menambahkan, tapi kamu benar. Nona Fox membantu kamu dan keluarga Aker. Saat ini, kamu tidak dapat meminta Nona Fox membayar. Saya yang akan membayar. Dunchan berkata, Paman, saya juga tidak bisa menerima uangmu. Terlebih lagi, meskipun saya tidak dapat menghasilkan banyak uang, kondisi ekonomi keluarga sudah lebih dari cukup. Istri dan anak perempuan saya tidak serakah pada uang. Mereka tidak pernah menganggap serius uang. Keith mengulurkan tangan dan berkata, tidak ada yang mengatakan bahwa istri dan putrimu menghargai uang. Uang ini bisa kamu gunakan untuk menunjukkan kepada mereka cintamu kepada mereka dan cucu masa depan. Kamu bisa mengambil cek itu dan memberikannya kepada keluargamu. Kami sekeluarga bisa menjelaskannya pada istri dan putrimu. Semua kekhawatiranmu sebelumnya akan terpecahkan dalam sekejap. 10 juta dolar bisa menjadi jaminan yang sangat kuat untuk masa depan anak itu. Keluarga Aker sangat menderita. Kamu harus memberi kami kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Wanita tua di samping dengan cepat mengingatkan. Keith, kamu pernah bilang ingin berbicara dengan menantu laki-laki Dunchan. Kamu ingin meminta persetujuannya agar cucu Dunchan diberi nama keluarga Lee. Jangan lupa itu. Keith tertegun sejenak, lalu tersenyum. Ini pasti yang saya katakan. Oke, saya pasti akan menghormati ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Christian dan notifikasi. Christian, urus masalah ini. Luangkan waktu untuk bertemu putri dan menantu Dunchan. Apakah itu laki-laki atau perempuan yang akan lahir? Selama menantu laki-laki Dunchan setuju untuk memberi anak itu nama keluarga Lee, maka keluarga Aker akan memberikan 100 juta dolar AS sebagai tabungan untuk anak itu. Dunchan panik dan berseru, Paman Aker, ini tidak mungkin. Saya tidak bisa menerima uangmu. Dan kamu memberi banyak sekali. Keith berkata dengan wajah lurus. Dunchan, kamu sudah pernah mati sekali. Mengapa kamu masih sangat pemarah? Jangan terlalu banyak berpikir. Ini baru sebagian. Saya akan memberi lebih banyak di masa depan. Setelah itu, dia berkata kepada Christian lagi. Christian, tunggu sampai kamu bertemu dengan menantu laki-laki Dunchan. Cari tahu apa yang dia lakukan. Kalau bisnisnya dimulai, investasikan di dalamnya. Dan kemudian dia mendapatkan sumber daya. Kalau dia bekerja paruh waktu, mencari pekerjaan di sistem pemukiman yang sesuai dengan tingkat, pendapatan, dan ruang pengembangan masa depan untuknya. Beritahu dia alasan dia bisa mendapatkan semua ini adalah karena dia menikahi putri Dunchan dan setuju untuk memberi anak itu nama keluarga Lee. Dengan cara ini, dia akan merasa lebih baik kepada putri Dunchan di masa depan. Dan dia akan selalu berpikir bahwa memberi anak itu nama keluarga Lee bukanlah suatu keluhan baginya, namun sebuah kesuksesan. Dengan demikian, dia tidak akan pernah bisa kembali dalam hidupnya. Christian berkata tanpa ragu, Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Pada saat ini, Dunchan, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Keith memandangnya, menepuk pundaknya dengan keras, dan berkata dengan serius, Dunchan, kamu telah mati sekali. Kamu harus berpikiran terbuka dalam segala hal. Mulai sekarang, misi intimu adalah melayani dirimu sendiri, keluarga, dan keturunanmu, agar berumur panjang. Untuk membalas kebaikan, keluarga Aker ingin keluarga Lee dan keturunan keluarga Lee bisa terjadi lompatan kelas sosial mulai saat ini. Itu bisa dicapai, dan kamu tidak perlu merasa nyaman berada di keluarga Aker. Inilah yang harus dilakukan keluarga Aker.
Melihat bahwa lelaki tua itu sangat bertekad, Dunchan bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.